pagi. Di sini saya akan bertanya kalau ada waktu tentang pertanyaan pengambilan keputusan di nilai etika yang terjadi di sekolah ini. Ini tugas saya sebagai guru penggerak untuk menanyakan keputusan yang biasanya diambil oleh Bapak. Ini modul 3.1. Ada 8 pertanyaan, Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dinilai etika atau rujukan moral di sekolah? Terima kasih. Pertanyaan pertama kaitannya dengan identifikasi kasus yang merupakan dinilai etika atau rujukan moral yang berkolaborasi bersama dengan teman sejawat. Jadi kita dalam menyelesaikan suatu masalah kita harus mengidentifikasi berkolaborasi dengan teman sejawat agar nanti penyelesaiannya hasilnya baik. Pertanyaan kedua, Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau baik, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Beberapa contoh kemarin kita ada permasalahan kaitannya dengan sekolah madrasah sore kaitannya dengan penilaian satuan, maka saya mengundang wali murid, tokoh masyarakat dan juga dewan guru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar anak dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di pagi hari di sekolah dan juga di madrasah sore. Pertanyaan ketiga, Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi dalam pengambilan keputusan, saya selaku kepala sekolah selalu mengedepankan asas musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus di nilai etika? Hal-hal yang saya anggap efektif kaitannya dengan penyelesaian masalah kaitan dengan etika, yaitu dengan cara bermusyawarah bersama. Sebab dengan musyawarah saya berani mengambil keputusan untuk kebaikan bersama dan kemajuan sekolah. Yang kelima, Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di nilai etika? Jika ada pihak yang tidak menerima hasil keputusan musyawarah atau berkeras hati dengan pendapatnya sendiri yang membuat pengambilan keputusan menjadi tertunda atau bahkan tidak membawa kebaikan untuk semua pihak. Pertanyaan yang keenam, Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di nilai etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secara spontan. Jadi ketika ada masalah, saya berusaha untuk segera menyelesaikannya. Tetapi ketika itu permasalahan berkaitan dengan berbagai pihak, maka saya menjadwalkan penyelesaian masalah dengan memanggil beberapa pihak. Nomor 7, pertanyaannya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di luar etika? Ya, jadi
kaitannya dengan pengambilan keputusan. Jadi setiap melakukan musyawarah atau membahas suatu permasalahan, Bapak Ibu guru atau dewan guru itu menerima hasil keputusan dan melaksanakan hasil keputusan secara bertanggung jawab. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di bidang etika? Dalam penyelesaian masalah di ilmu etika yang selama ini saya lakukan, hikmah atau manfaat yang bisa saya ambil dengan adanya penyelesaian masalah melalui musyawarah akan menghasilkan keputusan yang baik untuk kemajuan sekolah. Terima kasih Bapak, semoga sekolah kita akan semakin maju. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam. Ada waktu ini kira-kira hari ini? Insya Allah ada. Terima kasih, saya mau minta tolong ini untuk tugas modul 3.1 itu untuk menjawab pertanyaan dari wawancara tentang keputusan dilema etika dan keputusan moral di sekolah. Ini ada 8 pertanyaan Pak Tri. Ini saya akan bertanya dan Pak Tri nanti menjawab apa adanya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Pak Tri dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau keputusan moral? Terima kasih. Kalau masalah dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah ini, pertama kan harus kita amati secara pribadi. Kemudian setelah kami temukan, kemudian kami juga mengajak para dewan guru untuk saling memberikan sumbangsih dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang baik yang harus kami tentukan bersama. Istilahnya segala sesuatu yang ada harus kita musyawarahkan. Terima kasih Pak Tri. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau baik, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita jujur saja bahwa yang namanya sekolah itu tidak lepas dari masyarakat, di mana masyarakat juga ada yang namanya kearifan lokal. Katakanlah kalau di Desa Makassar ini itu mayoritas agama Islam, maka kalau pagi itu anak sekolah umum, tapi kalau sore itu sekolah madrasah. Nah, agar jangan sampai terjadi benturan-benturan yang ada, semua kegiatan sekolah itu jangan sampai melebihi jam 1. Sehingga kalau pagi anak-anak bisa ikutan pelajaran, kemudian setelah jam 1-nya anak-anak bisa mengikuti kegiatan yang ada di madrasah tersebut. Di samping itu, karena kita itu hidup di lingkungan pantai, itu ada kearifan lokal berupa nyadran. Secara otomatis kalau pada waktu nyadran itu anak-anak semua pada ikut orang tua untuk melakukan nyadran itu. Nah, maka sekolah harus menyesuaikan diri. Tentu saja itu harus kita musyawarahkan dengan komite sekolah. Kebijakan yang sekolah ambil seperti ini, sepengetahuan di komite sekolah dan juga bapak ibu guru. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Di dalam menanggapi masalah etika moral tadi, itu yang langkah yang pertama kita amati dulu dari adanya satu kegiatan atau 2 kali kegiatan. Setelah dirasa cukup, maka kita membuat identifikasi masalah itu, kemudian kita sampaikan kepada teman-teman kita, karena itu sifatnya masih bersifat umum. Kalau sifatnya itu umum, maka saya lakukan adalah bermusyawarah dengan teman-teman bagaimana cara mengambil keputusan tadi. Akan tetapi kalau itu sifatnya pribadi dan ada suatu hal yang tidak harus diketahui oleh orang lain, maka yang bersangkutan akan kami ajak secara sendiri berdialog agar jangan sampai hal-hal seperti itu terulang kembali. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini?
hal-hal yang efektif jelas kami dapat karena kami dalam mengambil keputusan itu sudah disetujui atau sudah sepengetahuan dari Bapak Ibu guru yang lain, sehingga keputusan yang kami ambil itu merupakan suatu suara bulat SD Negeri 1 ini. Sehingga insya Allah dengan keefektifan itu, kesepakatan itu, hasilnya sudah akan kita pertanggungjawabkan bersama. Selanjutnya Pak Tri, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Indonesia? Tantangan tetap ada karena yang namanya manusia dengan karakter yang berbeda. Tapi tantangan itu sedikit demi sedikit harus kita udari, sehingga nanti dengan bantuan teman-teman dan juga yang seperangkat sini yang ada, kita cari bantuan solusi yang paling baik sehingga yang bersangkutan tidak merasa tersinggung dan yang bersangkutan juga nyaman saja melaksanakan kegiatan. Selanjutnya Pak Tri, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Indonesia? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau berpikir seperti apa yang Bapak jalani? Itu tergantung pada permasalahan yang ada. Ada kalanya yang namanya kasus seperti itu sifatnya adalah spontan. Karena itu spontan, sifatnya ringan, maka kita tegur saja di waktu yang itu juga. Tapi kalau misalnya dengan perhatian yang khusus, serius, maka tetap akan saya bawa ke ranah musyawarah bersama dengan teman-teman untuk mencari solusi bagaimana yang baik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertanyaan kedua, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus? Adanya kesepakatan dan kesepahaman antara dewan guru yang ada. Pertama dalam rangka untuk menuju ke sekolah anak-anak, maka Bapak dan Ibu guru itu harus ramah terlebih dahulu, etikanya juga yang baik terlebih dahulu. Adanya hubungan daripada teman-teman itu membuat langkah-langkah menuju ke sana itu akan lebih mudah. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Hal-hal yang bisa kami petik bahwa sekolah bukan satu-satunya parameter yang bisa memutuskan. Akan tetapi keputusan itu harus diambil dari sepemahaman kesepakatan daripada dewan guru. Intinya dalam mengambil suatu keputusan permasalahan yang ada, kami selalu melibatkan Bapak dan Ibu guru untuk mencari solusi yang baik. Hanya itu. Terima kasih Pak Tri atas wawancaranya. Sama-sama. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.